أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, ada doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, siapa yang membaca doa ini di dalam sholat, maka doanya akan dikabulkan dan permintaannya akan diberi. Doa ini bisa untuk hajat apa saja yang kita inginkan. Apa doanya? Dan bagaimana cara mengamalkannya? Langsung saja berikut ini kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada asalnya, doa ini bersumber dari hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu ada seorang lelaki yang tengah berdiri sholat. Maka manakala ia telah rukuk, sujud, duduk dan tasyahud, ia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, wahdaka la syarika lak, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala puji, tiada Tuhan kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagimu, yang Maha Pemberi nikmat, yang Maha Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang Maha Agung, lagi Maha Pemurah. Wahai Zat yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri mengurus makhluknya, aku memohon kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah kalian ingat dengan apa ia berdoa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dia diseru dengannya, maka dia akan mengabulkan, dan apabila ia diminta dengannya, maka dia akan memberi. Hadis riwayat seluruh penyusun As-Sunan. Jadi tak ragu lagi kalau doa ini benar-benar mustajab. Pertama, karena doa ini bersumber dari keterangan hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak imam ahli hadis seperti Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Ibnu Abi Syaibah, dan Imam Al-Hakim yang mensahihkannya, dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kedua, karena doa ini memuat kumpulan asma a'zam yang mustajab untuk berdoa. Diawali dengan memuji Allah, membaca kalimat tauhid, lalu menyebut asma a'zam, al-mannan, badi'us samawati wal ard. Tentang asma a'zam ini, Imam Abu Ya'la meriwayatkan dari jalan Sirri bin Yahya dari seorang lelaki dari Tayy yang ia memujinya dengan kebaikan. Ia berkata, aku pernah meminta kepada Allah agar memperlihatkan asma a'zam kepadaku,
maka aku melihat tertulis di bintang-bintang di langit, Ya badi'us samawati wal ard, Ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutkan dengan membaca Asma A'zam, Ya dzal jalali wal ikram. Tentang Asma A'zam ini diterangkan dalam hadis dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengucapkan Ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau bersabda, sungguh kamu telah diijabah, maka mintalah. Hadis riwayat Tirmidzi. Diteruskan dengan membaca Asma A'zam, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tentang Asma A'zam ini dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Asma Allah yang paling agung ada di 3 surat, yakni surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Qasim bin Abdurrahman At-Tabi'i berkata, aku pernah bertemu 100 sahabat dan aku mencarinya di ketiga surat tersebut. Maka aku mendapatinya adalah Al-Hayyul Qayyum. Ketiga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersumpah, siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengijabah doanya dan memberi permintaannya. Sumpah beliau ini menunjukkan kalau doa ini benar-benar mustajab dan mujarab. Tersebut dalam kitab Al-Iddah lil Karab wa Syiddah karya Diyauddin Al-Maqdisi dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar bersama kami, maka lewatlah seekor anjing dan belum sempat tangannya mencapai kakinya, ia telah mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dan bertanya, siapa yang baru saja berdoa untuk anjing ini? Seorang lelaki dari kaum menjawab, saya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sungguh kamu telah berdoa kepada Allah dengan namanya, yang apabila dia diseru dengannya, maka dia akan menjawab, dan apabila ia diminta dengannya, maka dia akan memberi. Seandainya kamu berdoa untuk semua umat Muhammad agar mereka diampuni, maka Allah akan mengampuni mereka. Bagaimana kamu berdoa? Lelaki itu menjawab, aku membaca, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard Ya dzal jalali wal ikram, ikfina hadzal kalba bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Keempat, karena doa ini dibaca di waktu yang mustajab, yakni di waktu penghujung sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, doa mana yang paling didengar atau yang paling mustajab? Beliau menjawab, doa di tengah malam yang terakhir dan di belakang sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara mengamalkan, mengikuti petunjuk hadis. Bacalah doa ini di dalam sholat, yakni di waktu setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum uluk salam. Boleh dibaca di dalam sholat fardu 5 waktu, atau boleh pula dibaca di dalam sholat sunnah apa saja, terlebih sholat hajat. Tambahan, agar doanya lebih mustajab lagi, baiknya menambahkan dengan membaca tahmid atau memuji Allah dan membaca sholawat Nabi. Sebab terdapat keterangan hadis yang menyebutkan, diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama kami, dan tiba-tiba seorang lelaki masuk mengerjakan sholat, lalu berdoa, Ya Allah,
ampunilah aku dan kasihilah aku. Maka beliau bersabda, wahai orang yang sholat, kamu telah tergesa-gesa. Apabila kamu sholat lalu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan apa yang Dia adalah ahlinya, dan bacalah sholawat kepadaku, lalu berdoalah. Setelah itu, lelaki yang lain mengerjakan sholat, maka ia memuji Allah dan bersolawat atas Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang yang sholat, berdoalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya. Lafal doa. Mari kita hafalkan doanya dengan mengawali membaca tahmid dan sholawat Nabi yang singkat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka.